Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi juga bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga menjunjung tinggi prinsip kebebasan. Dalam sistem ini, pemerintahan harus transparan dan akuntabel dalam setiap mengambil tindakannya. Dengan mendorong partisipasi aktif warga negara, demokrasi berperan penting dalam menciptakan stabilitas, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi materi kita saat ini adalah demokrasi. Jadi demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di mana rakyat mengambil peran dalam keputusan politik. Jadi demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Jadi demos dan kratos. Nah, demos ini yang artinya itu merupakan rakyat dan kratos ini merupakan pemerintahan atau kekuasaan. Jadi melalui sistem pemerintahan demokrasi ini, pemerintah ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut ambil dalam pemilihan suara, namanya seperti pemilu ataupun referendum. Jadi dalam sistem demokrasi ini memungkinkan rakyat untuk ikut ambil dalam kekuasaan politik. Aduh, terlalu aku mana ya? Yang masuk demokrasi yang di kelas yang jelaskan tadi itu apa? Jadi maksud gue tadi itu bilang demokrasi penting karena demokrasi itu contohnya misal pemilihan ketua sistem. Perkenalkan, nama saya Kristianto Nyalin sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Saya Albert Chandra sebagai wakil ketua OSIS dari nomor urut 1. Kami mempunyai visi misi atau program yang akan mendukung peserta didik yang berprestasi dengan cara memberikan biaya tambahan, memberikan info perlombaan ataupun tenaga yang kami bisa. Jangan lupa coblos nomor 1. Satu untuk semua. Saya Krisis Renata Fia sebagai calon ketua OSIS. Saya misalnya sebagai calon wakil ketua OSIS. Apabila kami terpilih, kami akan mendukung semua bakat-bakat yang dimiliki siswa-siswi, baik akademik maupun non-akademik. Dan kami akan menjadi contoh bagi siswa-siswi. Ayo coblos nomor 2. Jadi hari ini kami akan menunjukkan hasil pemilihan suara yang sudah kita barusan. Jadi hasil pemilihan suara yang telah dilakukan yaitu nomor urut 1 atau kandidat yang pertama itu mendapatkan suara sebanyak dibandingkan kandidat nomor 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa kandidat yang pertama atau kandidat nomor urut 1 akan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode berikutnya. Nah, jadi ketua dan wakil ketua OSIS ini akan dilantik di hari yang akan datang oleh guru dan kepala sekolah. Terus pemilihan yang kayak di grup kita tuh, pemilihan baju angkatan. Itu kan kita ngambil keputusannya secara bersama. Jadi guru bilang penting karena demokrasi itu ngambil keputusannya bukan karena pihak, bukan karena keinginan dari pihak, poinnya ingin sesuatu yang keputusan baru tentang sendiri, tapi keputusannya diambil sama-sama, ditanya dulu pendapat yang lain, ada masukan nggak segala macam. Jadi demokrasi itu sepertinya itu ya buat kita. Bilang penting nggak penting deh, karena biar semua keputusan diambilnya secara bersama-sama. Jadi nggak ada lagi keputusan yang diambilnya secara sepihak, Pen. Biar nggak ada uang keboi. Jadi biar sama-sama pendapatnya tanya sama lain, gitu, Pen. Ada contoh-contohnya itu. Keputusan ini kayak gitu tadi, Pen. Pemilihan ketua OSIS baru yang baru kita laksanakan. Pemilihan saran-saran dari tiap kelas untuk lomba-lomba yang akan dilaksanakan di kelas nih. Selamat siang semuanya. Ya. Jadi tujuan kami mengumpulkan teman-teman sekalian untuk menyuarakan pendapat ataupun memberikan saran untuk lomba yang akan kita laksanakan dalam materi kali ini. Jadi ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Oke, silakan. dari kelas kami ingin mengadakan lomba futsal. Oke, usaha ada lagi. Saya dari kelas kami ingin voli air.
Identitas kami ingin cari contoh. Baru yang kayak di grup kelas kita yang tentang nentuin baju angkatan itu kan kita harus voting juga, voting ya gitu. Mana nanti aku penting. Oke, super. Thank you, Ran. Oke. Pernahkah kamu merasa ide atau pendapat kamu tidak penting? Padahal di dalam demokrasi, semua suara memiliki nilai. Sekecil apapun pendapat kamu tetap bisa membawa suatu perubahan. Di dalam demokrasi, bukan hanya mengajarkan kita untuk berbicara, tapi juga mengajarkan kita untuk mendengar. Oke, jadi mari kita jadikan sekolah sebagai tempat belajar demokrasi yang sesungguhnya. Tempat di mana setiap siswa dihargai, setiap keputusan dibicarakan bersama, dan setiap langkah diambil untuk kebaikan bersama. Mulailah berdemokrasi hari ini, mulai dari dirimu sendiri, dari kelasmu, dan dari hal sederhana yang kamu lakukan sampai hari ini. Itu saja, terima kasih. See you next time.